kita sudah merasuk pada pertanyaan-pertanyaan itu, maka itu bisa depresi gitu. Namanya itu kalau nggak salah gitu dalam dunia medis pneumonia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa bertemu dengan sobat-sobat semua dimanapun berada. Semoga Allah selalu menganugerahkan keberkahan kepada kita semua. Ini adalah Ramadan kali kedua kita bersama dengan pandemi. Mungkin kalau tahun lalu kabar ini sangat mengagetkan buat seluruh warga dunia. Tiba-tiba pada saat Ramadan kita dilarang untuk beraktivitas seperti Ramadan sebelumnya. Sholat tarawih berjamaah kita tidak berkerumunan gitu, kita dilarang. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan aktivitas-aktivitas kita, ibadah-ibadah kita juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat ini kita sudah menghadapi 1 tahun pandemi gitu. Mungkin saat ini sudah bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan di masa pandemi. Semoga kedepannya seperti sedia kala lagi. Ngomong-ngomong soal pandemi, banyak yang mengatakan bahwasanya masa pandemi adalah masa yang paling mengalami up and down dalam kehidupan. Berapa ribu orang merasa kecewa dengan keadaan ini. Yang di PHK, ada yang aktivitasnya tidak dibolehkan gitu. Banyak yang ingin traveling tapi tiba-tiba nggak boleh. Banyak yang ingin sekolah juga tiba-tiba nggak boleh. Banyak orang yang merasa kecewa dengan keadaan ini. Ngomong-ngomong soal kecewa, kita sebagai manusia gitu ya, pasti pernah mengalami beberapa fase dalam kehidupan. Fase bahagia, fase belajar, fase berharap, fase memuakkan gitu, fase lelah, fase jatuh, fase kecewa, fase bangun, dan fase-fase lainnya. Fase-fase itu sebenarnya sudah pernah kita rasakan gitu sebelum. Ketika kita fase bangun, fase jatuh itu beda-beda gitu kondisinya hari per hari, minggu per minggu gitu. Tapi fasenya itu adalah fase yang setiap saat mungkin akan selalu berhadapan dengan kita. Ada kala antara fase tersebut kita nggak mau banget gitu ngerasainnya gitu. Bagi kita, ketika kita merasakan fase itu, fase yang membuat dunia seolah tidak adil, bahkan dunia kok membelakangi kita gitu. Fase yang sangat menguras energi, fase yang kalau kita merasakan fase ini ibaratnya tuh nano-nano gitu perasaannya. Apa ya kira-kira? Fase kecewa. Kayaknya setiap orang yang lahir di dunia ini pasti merasakan fase ini. Bahkan anak kecil pun pasti merasakan ketika mainan yang dia pengen tiba-tiba habis di mall, ketika yang harusnya juara 1 juara 3 gitu. Mungkin fase itu pernah kita semua rasakan. Kecewa ini biasanya hadir dari ekspektasi yang hasilnya tidak memuaskan. Merasa gagal menjadi lebih baik dengan cara merespon masa depan yang akhirnya membuat satu emosi yang dalam banget. Efek dari fase itu muncullah atau lahirlah sebuah emosi yang namanya kecewa gitu. Ketika titik akhir sebuah kecewa adalah lelah dengan hidup ini atau ingin menyerah gitu. Bahkan ada banyak orang yang bunuh diri dari kecewa. Banyak orang yang depresi, stres itu berasal dari kecewa. Yang kita takutkan adalah kecewa akan membawa depresi. Depresi berasal dari kekecewaan yang cukup dalam dengan kita mempertanyakan hal-hal yang sudah gitu takdirnya, dan kita tanyakan terus pada otak dan output yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita tuh emang harus jatuh berkali-kali gitu supaya merasakan bagaimana rasanya bangkit dari keterpurukan. Kadang juga harus terluka dulu supaya merasakan bagaimana proses berusaha untuk bisa pulih kembali.
seringkali pada saat kita merasakan kecewa, yang terlintas dari pikiran kita atau terlintas dari relung kita gitu, kok hidupmu gagal terus gitu, kok hidupmu nggak seberuntung itu, kok kamu nggak pernah bahagia. Hati-hati loh ketika kita sudah merasuk pada pertanyaan-pertanyaan itu, maka itu bisa depresi gitu. Namanya itu kalau nggak salah gitu dalam dunia medis pneumonia. Itu memang begini gitu, kita dipaksa untuk terus melangkah dengan berbagai macam kondisi apapun saat ini. Saat hari ini jatuh, tidak ada pilihan lain selain bangun lagi gitu. Saat hari ini sedang luka, ya nggak ada pilih untuk ambil obat, sembuh, dan bangun lagi. Kayaknya belum beres nih kita bernafas untuk udah selesai nih masa kecewanya. Padahal itu belum selesai gitu. Siap-siap lagi untuk kembali berjuang dengan perasaan gagal dan kecewa. Kayaknya sih dalam fase kita gitu, kita akan selalu menemukan lebih banyak kecewa, gagal, tertekan, dan lain-lain dalam hidup kita dibanding berhasilnya. Kayaknya ya nggak sih, ketika kita mendapatkan keberhasilan pasti di belakangnya itu adalah puluhan kali kekecewaan dan kegagalan gitu yang kita rasakan. Kekecewaan adalah menjadi kerabat kita yang harus kita survive dan harus kita jalankan gitu. Memang sulit gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu. Sementara waktu tetap saja berjalan, semua tetap bergulir, mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Kita akan selalu berdampingan dengan perasaan yang membuat kita nggak mau sebenarnya merasakan ini gitu. Seperti kecewa, itu dampak ke kesedihan, patah hati gitu, bahkan luka yang kita ngerasa kita nggak bisa nyembuhin luka itu. Ini semua akrab dengan harapan dan keinginan yang kadang-kadang mustahil untuk kita capai, dan berakhirlah dengan satu emosi kecewaan. Rasanya baru saja sembuh dari kecewa satu, muncul lagi kecewa yang baru berusaha menyembuhkan luka, datang luka yang baru setiap saat gitu. Itu selalu hadir, kayaknya nggak akan putus-putus selama kita rasakan gitu. Kecuali nafas kita sudah tidak bisa kita rasakan kembali, ya wes gitu. Mungkin kita sudah cukup di situ dan kita tidak pernah merasakan lagi yang namanya kecewa dalam hidup. Tapi ya ngomong-ngomong tentang kecewa, biasanya semangat atau motivasi semoga dari kekecewaan yang kita rasakan. Biasanya orang nggak mau tuh ngerasain kecewa lagi gitu. Akhirnya dia termotivasi untuk aku nggak mau nih kecewa lagi gitu. Akhirnya dia punya motivasi dan semangat lagi untuk menjalankan hidup. Ada yang memang sebaliknya, dia nggak pantas untuk bahagia dan hidup lagi. Nah, apapun itu, kita sebenarnya dituntut untuk fire dan bisa memotivasi hidup kita untuk kita menjadi the best. Dibanding kita banyak mengeluh, atau kita depresi, atau kita stres, atau bahkan kita mau bunuh diri gitu, mending kita fokus untuk menyelesaikan kekecewaan itu. Itu sumbernya dari mana sih? Apa yang harusnya kita bisa lakukan? Apa makna dibalik ini semua? Karena hidup ini sangat-sangat dinamis gitu. Hidup ini sangat cepat, bergerak sangat cepat, yang kadang-kadang kita nggak sadar terhadap perubahan kita. Karena kalau kita masih menjurus pada kekecewaan dan kita tidak selesai dengan rasa kecewa, akan jadi apa gitu. Ada beberapa cara minimalisir kekecewaan itu. Pertama, mungkin kita mengubah sudut pandang kecewa. Emang kecewa itu adalah satu hal yang emang gak bisa diselesaikan kah? Atau kekecewaan itu hadir buat orang-orang yang gagal seperti saya? Kecewa itu memang ada selalu dalam kita. Relate antara kecewa dan rasa syukur yang akan selalu meliputi kehidupan kita. Yang kedua, menerima kehadiran kecewa dengan penuh kesadaran diri. It's okay. Ketika kita punya ekspektasi, ya mau nggak mau kita punya kolam yang namanya rasa kecewa. Ketika kita punya harapan, ya mau nggak mau atau siap nggak siap harus punya menghadirkan perasaan kecewa di hati kita. Kamu ada dan aku harus menyelesaikan. Yang ketiga adalah memberikan rating pada rasa kecewa itu gitu. Hari ini
ini berapa ya rating kecewaku gitu, atau apa, itu sebenarnya bentuk kita untuk menghargai. Ngomong tentang kecewa gitu ya, banyak yang memang di kehidupan kita itu sangat-sangat berdampak, jual iman dengan rasa kecewa, banyak yang bunuh diri, banyak yang marah-marah, bahkan berubah drastis sifatnya gitu. Yang perlu kita sadari adalah hidup ini terlalu singkat untuk mengejar yang bukan akhirat. Hidup ini terlalu rumit hanya untuk mengejar yang rasanya merugikan diri sendiri. Ketika kecewa itu datang, ya kita sebagai hamba yang Allah berikan iman dan pikiran, kita dituntut untuk survive dan bisa menyelesaikan segala persoalan yang kita rasakan. Hidup terlalu bercanda dengan mengejar sesuatu yang seharusnya bukan untuk kita, ya sudah gitu. Jangan paksa Allah untuk menakdirkan itu untuk kita gitu. Ya kita harus menerima semuanya dengan lapang dada dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Balik lagi gitu, orang yang dekat dengan Allah dan selalu bersandarkan dirinya kepada Allah, rasanya tidak mungkin untuk merasakan kekecewaan, untuk merasakan oh ya udah, kecewa buat dia adalah yang dia hirup dari hidung dan dikeluarkan lagi gitu. Oh ya udah, dia menerima itu, bukannya kok aku gini sih, kok aku gitu. Enggak. Jika memang semuanya terasa sulit dilalui gitu, tetaplah sabar, lalu teruslah melangkah. Kelak di persimpangan yang mana pasti dia menyiapkan kejutan. Untuk yang perlu kita lakukan saat ini adalah ketika kita merasa kecewa dengan yang kita alami saat ini akibat aktivitas yang kita lakukan, tiba-tiba muncullah perasaan-perasaan kecewa, ya kita harus bersyukur ya, bersyukurlah jika kita merasa berada di posisi terendah dalam hidup. Sebab jalan untuk pada posisi yang lebih tinggi lagi. Sebab suatu posisi ini tuh akan kita tinggalkan, karena dari posisi terendah hanya akan ada tangga naik untuk ke puncak, dan anak tangga itulah yang akan kita lalui untuk kita berada di atas. Jadi si anak tangga itu adalah kecewa, kegagalan, harapan palsu, terus ya, sebodoh apapun, seburuk apapun kecewa kita, ya pada akhirnya hidup perihal yang mesti dimaafkan gitu. Hidup perihal rasa sakit yang mesti diterima. Pahami bahwa apapun yang terjadi yang digariskan oleh Allah gitu, itu adalah jalan yang terbaik untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Bicara tentang kecewa, this is time as for play, dimana hidup ini seperti playground gitu ya, ibaratnya sedang bermain di playground kehidupan. Manusia itu diminta bermain, dan juga kita diminta untuk belajar, untuk menemukan pola dan makna yang akan kita terima dan akan kita outputkan dalam kehidupan kita. Mereka yang pahamannya tentu tidak akan mudah kecewa. Oke. Balik lagi, kecewa itu muncul saat kita merasa kita tidak bersyukur apa yang kita rasakan. Coba kita renungkan lagi, apakah ketika kita merasa kecewa, apakah kita sudah memberikan kebahagiaan untuk orang lain, misalnya kita sudah berbagi, atau kita kurang mensyukuri hidup ini. Jadi antara kecewa dan rasa syukur biasanya saling tonjok-menonjok ya. Dan mana yang menang itu adalah dia yang berpikir bahwasannya rasa kecewa, rasa syukur itu harus dia tinggikan. Begitu teman-teman semua, dimanapun kita berada, kita gali lagi rasa syukur yang kita miliki. Hidup ini terlalu singkat, hidup ini terlalu
banyak persoalan, apapun yang kita rasakan, kita sandarkan semuanya sama Allah. Dan nggak ada masalah yang nggak akan beres dengan kita dekat sama Allah. Jadi nggak ada pernyataannya ketika kita dekat sama Allah kita akan merasakan kecewa dalam. Nggak ada pernyataannya ketika kita sedang menggantungkan harapan sama Allah kita akan merasakan kesedihan yang berbeda. Syukur dan rasa kecewa adalah dua hal yang memang akan mengelilingi hidup kita. Tinggal kita mau menempuh jalan mana, atau kita tinggalkan rasa kecewa dan ambil rasa syukur, atau kita ambil rasa kecewa dan tinggalkan rasa syukur. Semua adalah pilihan buat kita. Itu mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.